Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan proyek UAS mata kuliah AI dengan judul Implementasi Model Long Short Term Memory atau LSTM untuk prediksi harga saham berbasis time series. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model deep learning yang mampu memprediksi harga saham berdasarkan data histori. Saya dengan rekan saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Fawaid. Perkenalkan, nama saya Maulana Ansari. Di sini pertama kita akan menjelaskan latar belakang dari yang kami buat ini. Harga saham bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sulit diprediksi menggunakan metode konversional. Data harga saham juga memiliki tergantungan waktu, di mana harga hari ini dipengaruhi oleh harga pada sehari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, digunakan metode deep learning berbasis LSTM yang dirancang untuk mempelajari pola jangka panjang pada data time series. Yang pertama ada pip install Finance. Ini untuk menginstal library untuk mengambil data saham dari Yahoo Finance. Terus ada NumPy. NumPy ini untuk pengolahan data numerik. Terus ada Pandas. Pandas itu untuk mengambil data secara tabular. Terus ada Finance untuk mengambil data saham secara langsung. Terus ada juga Matplotlib untuk visualisasi grafik. Terus ada min-max scaler untuk normalisasi data. Terus ada trend test split untuk membagi data training dan testing. Terus ada sequential untuk membangun model deep learning. Terus ada LSTM dan dense layer utama pada model LSTM. Terus yang bagian kedua ada ambil data saham. Ambil dataset saham ini menggunakan IF download APL and StatN, mengambil data saham Apple dari tahun 2018 sampai 2024. Terus data berisi open, high, low, close, dan volume. Terus bagian yang ketiga, ambil kolom harga penentuan atau close. Data dengan dikodingkan data close itu untuk mengambil kolom harga penutupan. Harga penutupan dipilih karena sering digunakan secara analis saham. Terus bagian yang keempat, normalisasi data. Ini diketik yaitu min-max scalar, fitur rank 0 dan 1, terus mengubah skala data ke rentang 0 sampai 1. Tujuan normalisasi ini untuk mempercepat training dan membuat model lebih stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu membuat data time series. Yang mana time step sama dengan 60, yang artinya itu menggunakan 60 hari sebelumnya untuk memprediksi hari berikutnya. Selanjutnya adalah create dataset, yang mana itu membuat pola input dan target. Yang mana X sama dengan 60 harga sebelumnya dan Y harga hari selanjutnya. Ini mengubah data time series menjadi format supervised learning. Yang selanjutnya yang keenam adalah split data, train, dan test. Yang mana test size sama dengan 0,2, yang mana adalah 80% data training, 20% data testing. Selanjutnya adalah shuffle sama dengan false, yang mana itu adalah urutan waktu tetap dijaga, penting untuk time series. Selanjutnya adalah reset, yang sama dengan time step 1, yang mana itu adalah menyesuaikan input LSTM yang berisi jumlah data, time step, dan jumlah fitur. Yang ketujuh, itu bangun model LSTM. Yang pertama itu sequential, yang mana itu artinya model dibangun secara berurutan. Selanjutnya LSTM 50 return sequence sama dengan true. Yang isinya layer LSTM pertama, yang artinya mengembalikan output untuk layar berikutnya. Yang selanjutnya adalah LSTM kurung 50, yang itu artinya layer LSTM kedua dan digunakan untuk mengolah informasi temporal lebih dalam. Selanjutnya adalah dense, yang artinya output satu nilai harga saham. Yang ke-8 training model. Yang kita lihat di sini ada effort sama dengan 20, yang mana itu adalah model dilatih sebanyak 20 kali. Batch size 32,
data diproses per 32 sampel. Selanjutnya adalah validation data, yang artinya itu menggunakan data testing untuk validasi. Yang terakhir adalah history, yang digunakan untuk menyimpan nilai loss selama training. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Ananda Fawaid. Kepada Nanda dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang plot training dan validation loss. Nah, grafik validation loss itu menunjukkan error saat training. Sementara grafik validation loss itu menunjukkan error pada data testing. Nah, program itu digunakan untuk yang pertama, mengecek proses belajar model, lalu melihat potensi overfitting. Nah, selanjutnya itu prediksi harga saham. Model predik itu berarti melakukan prediksi pada data training dan testing. Lalu investing transform itu berarti mengembalikan hasil prediksi ke skala harga asli. Nah, program itu membandingkan hasil prediksi dengan data aktual. Nah, selanjutnya itu evaluasi model. RMSE itu berarti mengukur rata-rata kesalahan prediksi, sementara MAE itu mengukur selisih absolut prediksi dan data aktual. Nah, semakin kecil nilai RMSE dan MAE, maka semakin baik modelnya. Nah, yang terakhir yaitu visualisasi dan hasil prediksi. Visualisasi hasil prediksi. Nah, data aktual itu berarti harga saham yang asli, sementara prediksi training itu berarti hasil prediksi pada data training. Nah, prediksi testing itu adalah hasil prediksi pada data testing. Grafik digunakan untuk melihat yang pertama, kesesuaian pola prediksi dan kemampuan model mengikuti harga tren harga. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, dan kurang kami mohon maaf. Bisa disimpulkan bahwa apa yang kami buat ini adalah hasil pengujian, dapat disimpulkan model ESTM ini mampu digunakan untuk prediksi harga saham berbasis time series, namun performa model masih dapat ditingkatkan dengan pertambahan data tanding, hyperparameter, atau penggunaan arsitektur yang lebih kompleks. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.